Satu. Matur nuwun kangge dalek langsung mawon. Kula niki program sing badhe pun mawon di programnya insyaallah bermanfaat di matur suwun. Nanging kula badhe kosol niki enten posko. Posko niku biasanya ndamel perangkok. Nah perangkok punika niku mangke badhe di kelola teng desa napa mboten. Keranten biasane nek wonten perangkok-perangkok niku penggunaane terlalu bebas napa kangge kurang baiklah kados mekaten. Nggih, makane kula mung mawon nek wonten perangkok nek saged saking desa niku juga mengkondisikan tempat tersebut kangge ketertiban masyarakat juga. Keranten yang sekolah sing tasih alit-alit kadang niku nderek lek-lekan ngantos jam pinten kados ngoten. Itu kan kurang sae. Nggih. Mekaten mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan dan masukan ya. Tapi tidak cuma satu, mungkin lebih dari satu, boleh. Selama ini untuk bukan hanya di desa Senahan, untuk di desa-desa lain pun lebih terfokus kepada pembangunan yang secara fisik, ya, baik itu saluran, irigasi, jalan dan lain-lain. Nah, yang pertama nanti saya akan menyarankan untuk dari pembangunan fisik itu yang dekat dengan lingkungan saya sendiri ya, itu untuk normalisasi got. Untuk got rata-rata itu sudah tidak layak atau bahkan mengundang penyakit, terutama yang di belakang masjid itu, dari depan arahnya Ibu Kulsum ke belakang sampai ke tempat Pak Yusuf Purnomo, ke tempat Ahmad Hariri, itu yang di belakang masjid sama yang ke depan itu lebih tinggi yang di belakang masjid, sehingga air itu tidak bisa mengalir secara normal. Nah itu solusi juga, saya kasih solusi ya sedikit. Itu kalau dari desa bisa mengusahakan langsung ada anggarannya itu ke segi perawatan dari desa sendiri, ataupun kalau memang tidak bisa dari desa itu support untuk warganya bisa mengadakan kerja bakti, baik itu secara sebulan sekali atau 2 bulan sekali dengan bersama-sama, kan pasti mau ya, kalau sendiri-sendiri diminta kesadarannya pasti susah. Yang pertama itu normalisasi got. Yang kedua itu tadi yang saya sampaikan, lebih fokus kepada pembangunan fisik, tapi untuk pembangunan sumber daya manusia itu kayaknya belum pernah saya lihat, atau memang saya nggak lihat tapi sudah dijalankan. Kalaupun ada, saya minta tolong disampaikan contohnya yang seperti apa. Jadi karena akses peluang pemuda sekarang itu banyak yang nganggur. Kalau misalkan kok dari desa memfasilitasi, sebenarnya itu dari pemerintah juga ada pembinaan, pelatihan, hanya saja karena informasinya kurang, itu tidak pernah saya lihat juga ya yang mengikuti pelatihan ini atau itu, seperti itu. Yang selanjutnya untuk desa membuat kontak darurat. Jadi semisal ada warga yang membutuhkan, entah itu mobil siaga untuk mau lahiran atau orang sakit dan lain sebagainya, itu ada kotak daruratnya. Jadi untuk mau hubunginya ke siapa itu lebih jelas. Jadi nanti bisa dipublikasikan, misalkan apa hanya sekedar laminatingan nomor dan lain sebagainya di warung-warung yang banyak dibaca sama warga. Yang berikutnya kotak saran dan kritik itu juga perlu. Jadi nanti desa itu tidak hanya bisa menilai dirinya sendiri, wow saya udah bagus, oh aku masih kurang atau dan sebagainya, tapi dari saran dan kritik itu nanti bisa diambil kesimpulan mana yang sudah bagus, mana yang masih kurang. Dan untuk di masa saat ini itu perkembangan zaman teknologi itu sudah canggih, kalau bisa desa juga punya akses digital, terutama untuk warga-warga yang di luar desa Senahan.
Jadi bisa mengakses secara online, baik itu nanti mungkin perizinan atau lain-lain. Dan satu lagi, untuk yang sudah ada itu desa punya grup sharing ya, sharing warga Srinahan, itu saya nilai bagus, tapi hanya penggunaan dan penempatannya yang tidak bagus. Jadi nanti bisa membuat yang lebih baik khusus untuk info-info penting dari desa, baik itu program kerja atau pertanyaan-pertanyaan dari warga yang sifatnya memang bersangkutan dengan kebutuhan antara warga dan desa. Kalau yang udah ada dijadikan buat hanya sekedar silaturahmi nggak apa-apa. Nah, mungkin dari saya itu saja. Tapi untuk satu lagi, di jalan tengah itu ya, itu kan ada lahan kosong kanan kiri, sekarang ditanemin bunga kalau nggak salah. Tidak ada salahnya kalau ditanemin pohon kelapa lagi seperti dulu, walaupun itu prosesnya lama. Itu nanti bisa buat apa namanya, jangka panjang ke depannya ada yang bisa mengambil hasilnya, baik itu Karangtron atau desa itu tersendiri. Terima kasih dari saya, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya memang tidak ada dalam pembuatan posko itu yang sifatnya untuk tempat hal-hal yang tidak baik. Semuanya bertujuan dengan baik. Sekarang kalau masalah hal seperti itu, kita tekani nggon bisa padu. Wong sing mondok metengi wong juga pirang-pirang. Semuanya tergantung dengan manusianya. Jadi dalam hal ini memang anak-anak itu memang juga harus ada perhatian yang memang berkewajiban. Yang pertama itu dari orang tua, yang kedua dari segi yang ahli agama dan juga lingkungan. Kita juga bisa harus saling ilik-ilikan. Kami selaku pemerintah desa memang ikut prihatin dengan keadaan perkembangan zaman yang sekarang. Sekarang anak 1,5 tahun wis senenge dolanane HP. Anaknya nyopin nangis disetel YouTube meneng, tapi nek YouTube muter-muter tok HP ini batin. Nah, saya sendiri kadang-kadang bingung. Ini apa faktor daripada perkembangan zaman atau memang apa, saya tidak tahu. Jadi ya kita saling bekerja sama. Bila mana kok kita melihat anak-anak yang masih cukup di bawah umur, ya saling ngilikenilah milungan demi bareng. Seyogianya jangan sampai milu lek-lekan. Karena tujuan pos roda itu siji silaturahim, yang kedua bisa untuk menjaga lingkungannya. Lingkungan tenang nyaman belum tentu aman. Kita lihat di perumahan-perumahan gue para tenang,